Setelah tahu perkenalan, jadi di sini saya akan membacakan soal ujiannya. Yang pertama yaitu buatlah video secara individu durasi maksimal 30 menit. Kemudian video berisi penjelasan keseluruhan proses ekstraksi metalurgi industri untuk aluminium, emas, tembaga, besi, perak. Pilih salah satu topik, tidak boleh sama. Video harus tampak wajah. Format penjelasan video harus jelas, sebutkan nama, NIM, proses metalurgi. Jadi proses metalurgi yang dipakai yaitu saya menggunakan aluminium. Kemudian batas pengumpulan di channel YouTube atau nanti disertakan di YouTube masing-masing. Oke, sebelum saya masuk ke PPT, ada baiknya kita perkenalan lagi. Jadi di sini untuk UAS metalurgi yaitu saya mengambil proses ekstraksi metalurgi industri untuk aluminium. Nama saya Zikrina, NIM D110117104. Dosen pengampu Bu Septami Setiawati, SSI MSc MCSM. Di sini saya mengambil aluminium karena di Kalbar merupakan salah satu daerah yang paling banyak boksitnya. Oleh sebab itu saya mengambil metalurgi untuk aluminium. Selain itu peluang aluminium sangat banyak karena di daerah Kalbar geologinya juga termasuk batuan granit yang bisa menjadikan boksit itu untuk dikelola menjadi aluminium. Proses ekstraksi sendiri di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Untuk tahu bagaimana saya mengambil apa itu ekstraksi dari aluminium, nanti kita bahas di next selanjutnya. Jadi aluminium itu termasuk salah satu bahan galian yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya jika dikelola di PT ICA yang ada di Antam itu digunakan sebagai untuk pasang gigi atau pemutihnya. Kemudian produksi aluminium di dunia sesuai perhitungan Ampere, Australian Board of Agriculture and Research Economy, produksi aluminium dunia tercatat sekitar 21.191 ton pada tahun 2000 serta terus meningkat hingga mencapai 33.967 dan ini adalah biji boksitnya. Kemudian untuk pengaplikasian hidrometalurgi itu di sini pengaplikasiannya menggunakan meter and solvents. Dari crushing kemudian menjadi sand, crushing itu dipecahkan kemudian menjadi pasir, kemudian menjadi percolation, leaching, separation of solution, kemudian menjadi metal recovery. Begitupun selanjutnya dari grinding, slime, aggregate, dan leach, dan sampai ke residue from solution. Ini adalah skema proses hidrometalurgi yang kita ketahui dalam mengekstraksi aluminium. Oleh sebab itu skema ini diperlukan untuk proses ekstraksi aluminium. Kemudian ekstraksi aluminium, proses hidrometalurgi memiliki beberapa definisi. Salah satunya hidrometalurgi merupakan pengolahan biji mineral yang terkonsentrasi pada penindih biji, konsentrat dan salsin dalam larutan untuk melarutkan dan mendapatkan material yang berharga. Selain itu proses hidrometalurgi adalah pemisahan substansi terlarut dalam padatan dibantu oleh pelarut, dan ini adalah contoh larutan dari biji boksit yang gambarnya itu berada di atas, nanti dimasukkan ke dalam larutan itu. Kemudian untuk kelebihan hidrometalurgi yang pertama yaitu tingkat ekstraksi tinggi dalam mengambil logam berharga, karena
nilai mutunya juga lebih bagus. Terus membutuhkan bahan bakar yang sedikit. Kemudian peralatan yang dibutuhkan relatif sederhana dan murah. Jadi pengeluarannya itu tidak besar jika menggunakan hidrometalurgi. Kemudian biji ini cocok dengan kandungan karena dalam bentuk konsentrat, contohnya gold dan zinc. Kemudian untuk kekurangan hidrometalurgi yang pertama yaitu sedikit mencemari lingkungan. Banyak material yang tidak bereaksi dengan metode penindihan. Jadi di mana ada kelebihan di situ pasti juga ada kekurangannya. Yang namanya juga menggunakan ekstraksi pasti ada sedikit mencemari lingkungan. Oleh sebab itu bagaimana kita untuk meminimalisir pencemaran lingkungan itu. Kemudian secara umum proses ekstraksi aluminium dibagi menjadi dua, yaitu proses asam, yang kedua proses alkalin. Jadi kedua proses ini adalah proses yang sering digunakan dalam pengekstrasian aluminium dengan menggunakan proses asam dan proses alkalin. Untuk yang pertama yaitu proses asam. Proses asam atau dikenal dengan asid proses merupakan proses ekstraksi boksit di mana biji boksit dilarutkan dalam suatu asam, misalnya asam sulfat, H2SO4 dan asam klorida HCl yang menghasilkan garam larut. Hasil yang akan diperoleh antara lain Al2SO4 dan AlC3. Sementara pengotornya akan tinggal dalam residu yang tidak mudah larut. Oleh sebab itu dalam proses asam nanti dia akan menjadi dikalsinasi menjadi Al2O3-. Kemudian untuk proses alkalin atau alkalin proses adalah proses ekstraksi boksit dengan cara menambah NaOH atau Na2CO3 pada boksit. Terkadang ditambahkan sedikit batu kapur limestone sebagai penstabil. Larutan aluminat yang masih mengandung pengotoran boksit akan dipisahkan menjadi AlOH dan dikalsinasi untuk memperoleh Al2O3. Sedangkan kerugiannya silika akan bereaksi dengan alkali sehingga sebagian alkali akan terbuang dan aluminiumnya akan terkotori oleh SiO2. Oleh karena itu proses alkalin lebih banyak diperuntukkan boksit dengan kadar SiO2 yang rendah. Contoh proses alkalin yaitu dikatelit dan proses Bayer. Kemudian dari pemaparan tadi sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa hidrometalurgi merupakan pengolahan biji mineral yang terkonsentrasi pada pelindihan biji konsentrat dan selsin dalam larutan untuk melarutkan dan mendapatkan material yang berharga, tidak seperti biji nikel sulfida. Secara umum yang tadi sudah dipaparkan bahwa proses ekstraksi aluminium dibagi dua, yaitu proses asam dan proses alkalin. Jadi dari pembelajaran sebelumnya tentang metalurgi ini sangat berguna sekali untuk kegiatan penambangan, karena dalam kegiatan penambangan pasti ada yang namanya ekstraksi bahan biji galian, baik itu emas, aluminium, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita wajib tahu sebagai anak tambang bagaimana pengaplikasian ekstraksi tersebut dan yang mana yang lebih cocok untuk bahan biji yang digunakan sebagai bahan ekstraksi metalurginya. Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa materi metalurgi sangat berkaitan dengan kegiatan pertambangan, dan ini adalah materi yang sudah dipaparkan yang berkaitan dengan proses ekstraksi pada aluminium menggunakan hidrometalurgi. Di sini saya mengambil dari skripsi teknik metalurgi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf.